Kata Allah, "Faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra." Dulu Bapak Ibu dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika syariat puasa itu baru diturunkan, maka kaum muslimin diberikan pilihan untuk berpuasa atau bayar fidyah saja. Jadi di zaman Nabi baru pertama kali diturunkan syariat itu Bapak Ibu sekalian, enggak langsung wajib puasa kita Pak, tapi masih diberikan pilihan mau puasa atau bayar fidyah. Kalau itu masih berlaku sampai sekarang, kira-kira Bapak pilih yang mana? Puasa atau bayar fidyah Bapak Ibu? Ibu-ibu tentu berpikir lebih baik bayar fidyah, karena pahalanya sama ketika awal syariat ditetapkan. Kalau puasa tuh Pak, godaannya kan berat luar biasa itu. Orang tengah-tengah puasa tuh kecoa itu macam kurma nampaknya. Pertalit itu lah macam sirup marjan bentuknya itu kan. Itu godaan puasa tuh Bapak Ibu sekalian, berat puasa tuh. Maka tentu ada pilihan fidyah, mau fidyah lagi. Itu awal-awal syariat. Maka kemudian ditetapkan lagi syariat setelah itu, yang boleh fidyah tidak menjadi pilihan, tetapi ini menjadi keringanan bagi yang memang tak sanggup puasa. Kalau dulu pilihan mau puasa atau fidyah saja, terserah mau dia sehat, boleh memilih antara dua ini, kata para ulama. Ketika ayat ini diturunkan, maka syariat itu kemudian dihapuskan. Maka bagi yang sanggup, tidak dalam perjalanan, dia tidak dalam kondisi sakit, maka boleh tidak puasa, tetap dikodo. Nah, kalau dia tak sanggup juga mengkodo, baru fidyah. Itu nanti syariat yang ditetapkan kemudian. Jadi awalnya milih boleh fidyah, boleh puasa, kemudian ditetapkan kemudian siapa yang tak sanggup diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, tapi harus dikodo di lain hari. Bagi yang tidak juga mampu mengkodonya, baru ada syariat fidyah atas mereka. Ini yang kemudian Allah jelaskan, faman kana minkum maridan, yang sakit, aw ala safar, atau dia sebagai seorang musafir, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka digantilah puasa itu di hari yang lain. Jadi jangan nanti Bapak Ibu yang sakit atau safar langsung bayar fidyah, itu juga tidak tepat. Nah, kadang ada orang baru sakit dia di awal bulan Ramadan. Apa sakit apa itu, stroke, berapa lama? Baru sebulan. Boleh tidak dia bayar fidyah langsung? Nanti di dalam fikih dijelaskan tak boleh Bapak Ibu sekalian. Apa sebab? Sakitnya baru. Masih ada 11 bulan setelah Ramadan dia mampu bayar kodonya. Kalau ternyata tak sanggup juga mengkodo sampai bulan Sya'ban, barulah ada ketentuan boleh fidyah. Kami sebagai pengurus UPZ di Masjid Paripurna itu sering datang orang yang ingin membayar fidyah di bulan Ramadan. Sakit baru 2 bulan, sakit baru sebulan. Apa sakit Bapak tuh? Demam. Tentu demam tak boleh bayar fidyah dia. Kalau demam tuh banyak kesembuhannya, kemungkinan sembuh. Anggaplah penyakitnya stroke, lumpuh dan lain sebagainya. Maka fidyahnya belum sah sampai dia mengkodo terlebih dahulu. Tidak sanggup mengkodo, sebulan lagi waktu masuk Ramadan, tak mungkin rasanya mengkodo, tak sembuh-sembuh juga, baru ada kebolehan fidyah. Nah, di tahun selanjutnya baru boleh dia langsung bayar fidyah itu. Karena nampaknya tidak sehat-sehat, kan begitu? Nah, sudah ada 1 tahun, maka dia boleh di Ramadan yang kedua dia sakit, boleh langsung bayar fidyah. Jadi kalau yang baru sakit yang pertama itu Bapak Ibu sekalian, belum boleh dia langsung bayar fidyah. Karena Allah yang mengatakan fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dia harus kodo dulu. Kalau tidak sanggup mengkodo, nanti baru dilanjutkan ayat selanjutnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu dalilnya. Kalau dia tidak sanggup juga menunaikan kodo tadi, maka boleh dia bayar fidyah. Dengan apa? Ta'amu miskin. Itu nanti dibahas juga di fikih. Jadi bayar fidyah itu harus dengan makanan, tidak boleh dengan duit. Itu dalam mazhab Syafi'i Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau disebutkan dalam surah ini ta'amu miskin, bayar fidyah itu dengan makanan. Kalau dengan duit macam mana? Dibayarnya duit nanti. Bapak tuh makanan ada di rumah, pulsa yang tak ada. Nah, dibelinya pulsa. Kira-kira sah enggak fidyah dibelikan pulsa? Itu nanti pembahasan fikih larinya itu Bapak Ibu sekalian.
Bapak tuh makanan banyak, pulsa ada, baju raya yang belum terbeli, dibelikannya ke baju. Sah tidak baju tadi dari duit fidyah? Itu nanti bahasannya fikih itu Bapak Ibu sekalian. Nah, maka kalau kita mengkaji kitab takrib, insya Allah bulan depan nanti kita bahas mulai dari bab puasa, fidyah dan segala macam sampai tarawih mungkin kalau sempat waktunya. Maka di sini dijelaskan oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i harus dengan makanan. Tapi boleh tidak dengan duit? Itu nanti kita bahas. Ada mazhab yang membolehkan, tapi ada ketentuan-ketentuan syariat macam mana pula kalau boleh. Jadi tidak macam kita ini kadang suka ngambil mazhab separuh-separuh Bapak Ibu sekalian. Ada nanti yang membolehkan dengan duit, tapi ada ketentuan kalau dengan duit itu bagaimana caranya. Kalau dia ada mengambil pendapat ini, maka utuh diambil. Kalau dia ngambil pendapat ini, maka utuh pula diambil. Itu yang insya Allah nanti kan kita bahas. Maka kemudian, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka barang siapa yang ingin melakukan kebaikan, maka itu lebih baik baginya. Ini ditafsirkan beragam oleh para ulama. Ada yang menyebut membayar fidyah itu andai mau dilebihkan itu lebih baik. Itu pendapat nantinya. Jadi kalau kita bayar fidyah, membayar zakat Bapak Ibu sekalian, jangan pas-pas takaran, lebih afdal dilebihkan. Contoh, macam dalam bab fidyah saja kalau sedikit kita bahas, fidyah itu dalam mazhab Syafi'i takarannya 1 mud. Berapa 1 mud itu? 1/4 dari zakat fitrah. Zakat fitrah kita yang ditetapkan di Pekanbaru 2,5 kg. Pendapat paling rendah Bapak Ibu sekalian. Maksudnya dari semua takaran yang ada di Indonesia, Pekanbaru ngambil pendapat 2,5 kg nilai takaran yang paling rendah. Ada yang ambil 2,6, ada yang ambil 2,8, ada 32, ada 3,8. Kita ambil 2,5. Kalau kita ambil 2,5, maka 1/4-nya bagilah 4. Kurang lebih 6 on sekian. Itulah bayar fidyah tadi Jumat. Nah, apakah 6,3 itu kita bayar? Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang mau melebihkan itu lebih baik. Maka digenapkanlah sekilo. Itu maksudnya kata sebagian ulama di dalam bab fidyahnya dilebihkan. Nah, maka dalam melakukan amal-amal mal itu Bapak Ibu memang lebih afdal dilebihkan. Zakat, ini yang pernah kita bahas. Zakat itu yang ditetapkan dalam kimat zakat 2,5. Tetapi anjuran dari Majelis Ulama tahun 2023 kemarin pernah kita sampaikan, yaitu 2,7 kg. Maka yang paling aman yang mana? Dilebihkan. Buat dia 3 kilo. Kan nambah-nambah 3 on, dilebihkan, hitung sodakoh. Kalaupun dia pas-pasan, ya Alhamdulillah. Kalau memang takarannya sebanyak itu, kalau kurang, ini jadi masalah Bapak Ibu sekalian. Maka itu kata Allah, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi bagi kalian yang sanggup tadi untuk berpuasa, itu lebih baik dari dia. Ini maksudnya dari keterangan yang awal ayat tadi, antara pilihan puasa atau membayar fidyah, kata Allah yang sanggup puasa itu jauh lebih baik dibanding dia hanya membayarkan fidyah saja.